Pemerintah Kota Bandar Lampung Rabu pagi mulai melaksanakan vaksinasi bagi pelajar kelas 7 dan 8. Vaksinasi ini untuk mendukung dimulainya pembelajaran tatap muka secara serentak yang diperkirakan akan dimulai pada pertengahan bulan Oktober 2021 mendatang. Salah satunya di SMP Negeri 6 Bandar Lampung. Meski pelaksanaan vaksinasi berjalan baik, namun antusias pelajar untuk disuntik vaksin masih rendah. Di hari pertama pelaksanaan vaksinasi, ada belasan pelajar yang telah mendapat undangan vaksinasi namun tidak hadir tanpa keterangan. Pihak sekolah memperkirakan hal tersebut karena pelajar yang tidak hadir saat pelaksanaan vaksinasi belum mendapat izin dari orang tuanya. Jumlah 220 siswa yang ikut vaksin pada hari ini, kelas 7. Bu, sejauh ini ada kendala nggak, Bu? Ada apa terkait dengan proses vaksinasi ini? Kalau terkendala kayaknya jumlah vaksin yang disediakan dari Puskes sudah cukup, tapi paling hanya dari siswanya, mungkin ada yang tidak diizinkan dengan orang tuanya untuk vaksin, atau karena faktor usia belum mencukupi 12 tahun, hanya itu saja kendalanya. Faktor kendala lain saat vaksinasi kelas 7 dan 8, yakni belum cukupnya usia pelajar 12 tahun sebagai syarat boleh disuntik vaksin COVID-19. Dengan Ibu siapa, Bu? Ibu Yuli. Bu Yuli, agak kuat ngomongnya, Bu ya. Bu Yuli, ini kenapa balik kembali, Bu, anaknya, Bu? Belum cukup umur. Belum cukup umur? Seharusnya seperti apa, Bu, persyaratannya? Ya, persyaratannya harus cukup umur. Ya sesuai lahir lah, tahun lahir. Kurang berapa bulan, Bu? Kurang berapa hari ya? Ini kan tahun 2, dia tahun 7. Oh, begitu. Hanya beberapa hari ya, Bu ya? Ya. Nah, bagi pelajar yang telah disuntik vaksin COVID-19, mengaku tidak mengalami efek samping. Mereka senang dapat segera disuntik vaksin COVID-19, yang bertanda pembelajaran tatap muka akan segera dimulai secara normal. Perasaannya tegang, tapi alhamdulillah sesudah divaksin saya merasa sehat gitu ya? sehat. Nggak ada gejala-gejala lain atau keluhan? Nggak ada. Nah, apa? Vaksinasi kelas 9 di Kota Bandar Lampung telah dilaksanakan lebih awal, sebab mereka menjadi peserta uji coba pembelajaran tatap muka yang telah dimulai sejak 13 September 2021 lalu. Di Kota Bandar Lampung, uji coba pembelajaran tatap muka hanya melibatkan pelajar kelas 9 dan kelas 6 SD saja. Arsadi Saputra, laporkan dari Bandar Lampung. Seorang pelajar sempat histeris karena takut disuntik vaksin COVID-19 yang dilaksanakan di SMA Islam Desa Kebumen, Kecamatan Sumberjo, Tanggamus pada Rabu pagi. Setelah ditenangkan oleh vaksinator, pelajar ini akhirnya berani disuntik vaksin COVID-19. Pelaksanaan vaksinasi yang digelar oleh Polres Tanggamus di SMA ini diikuti oleh 220 pelajar. Pelaksanaan vaksinasi bagi pelajar sebagai upaya dukungan pemerintah untuk segera dimulainya pembelajaran tatap muka. Target di sekolah 500 dosis. Nah, siang ini udah tercapai berapa? Sampai jam 14.00 sudah mencapai 220 dosis. Ini kegiatan masih berjalan. Siswa di sini semuanya antusias dan semuanya melaksanakan vaksin. Ada kendala pasca vaksin untuk pelajar ini, Pak? Untuk sampai saat ini sebanyak 220 dosis yang semuanya baik semua, tidak ada kendala apa-apa. Pelaksanaan vaksinasi di SMA ini berjalan sukses. Tidak ada satupun pelajar yang mengalami efek samping setelah disuntik vaksin COVID-19. Untuk kegiatan tatap muka, insya Allah mudah-mudahan bisa berjalan lancar, sehingga mudah-mudahan vaksinasi ini membawa kekebalan komunal. Mudah-mudahan semuanya bisa divaksinasi sehingga mudah-mudahan menjadi kebal semua. Pada pelaksanaan vaksinasi ini, polisi juga memberikan makanan berupa telur rebus dan kue kepada para pelajar. Gimana tadi vaksinnya? Lancar? Alhamdulillah lancar. Nah, harapannya dengan vaksin? Semoga sehat selalu dan dijauhkan dari penyakit. Itu dikasih apa, Dek? Dikasih bubur, santannya sama telur sama sendok. Pemerintah Kabupaten Tanggamus telah melakukan uji coba pembelajaran tatap muka sejak 9 September 2021 lalu.
Para pelajar yang telah disuntik vaksin COVID-19 diminta tetap menjalankan protokol kesehatan. Tujuannya, jika dari lingkungan sekolah tidak ditemukan kasus positif COVID-19, maka pembelajaran tatap muka dari status uji coba akan dilanjutkan secara normal. Andri Kurniawan melaporkan dari Tanggamus. Pelaksanaan simulasi pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas sejak pekan lalu dievaluasi pemerintah Kota Bandar Lampung. Hingga Rabu siang belum ditemukan kendala berarti dan prosedur protokol kesehatannya berjalan lancar. Meski demikian, pihak Dinas Pendidikan belum berani menambah jumlah sekolah yang boleh melaksanakan PTM terbatas, sebab masih menunggu hasil evaluasi dari wali kota dan pemerintah pusat. Hingga kini baru ada sebanyak 51 sekolah yang terdiri dari 23 sekolah dasar dan 28 sekolah menengah pertama atau sederajat di Bandar Lampung yang menjalankan simulasi PTM terbatas. Simulasi dilakukan secara ketat untuk meminimalisir terjadinya klaster baru. Tidak ada lagi yang namanya ada pandemi ataupun klaster baru. Karena sampai dengan saat ini kita belum menerima adanya laporan dari guru ataupun dari orang tua siswa atas diberlakukannya PTM di Kota Bandar Lampung, khususnya di SMP dan SD yang sudah berjalan. Insya Allah kondisi anak-anak kita baik-baik saja. Penambahan jumlah sekolah yang akan menggelar PTM masih menunggu keputusan Wali Kota Bandar Lampung. Namun pihak Dinas Pendidikan terus mengupayakan penambahan vaksin bagi pelajar untuk siswa kelas 7 dan 8, berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan Kepala Sekolah. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi atau geotermal yang ada di Kecamatan Suwoh, Sekincau, Waitenong, Bandar Negeri Suwoh, Air Hitam, dan Batu Ketulis, Lampung Barat hingga kini belum berjalan sebab masih terganjal izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Blokade sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Pak Camat. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Senin siang meminta bantuan kepada Ketua Komisi 4 DPR RI saat melakukan kunjungan kerja di Desa Sukapura, Kecamatan Sumberjaya. Pembangkit listrik tenaga panas bumi di Kabupaten Lampung Barat tersebut berpotensi menghasilkan daya arus listrik sebesar 495 MW dari lahan seluas 32.970 hektar, serta areal potensial seluas 30.500 hektar dari 5 kecamatan. Macetnya proyek itu karena pihak yang akan mengelola belum pernah mendatangi Komisi 4 supaya bisa membantu ke kementerian terkait. Yang mau eksplorasinya tidak pernah menemui kami, tidak pernah audiensi ke Komisi 4. Kalau audiensi kan kita bantu, kalau untuk kepentingan rakyat, undang-undangnya mengatakan boleh di dalam kawasan Taman Nasional, betul kan? Untuk kepentingan rakyat, karena itu tidak memakan banyak lahan. Paling berapa hektar? Kemarin hitungannya 138 hektar. 138 hektar, tetapi kan itu kan sebagian kan bisa dihijaukan kembali. Pemkab Lampung Barat meminta bantuan kepada Komisi 4 DPR RI supaya proyek itu bisa berjalan. Sebab bila pembangkit listrik tenaga panas bumi di Kabupaten Lampung Barat benar terlaksana, maka akan dapat menyuplai kebutuhan listrik di wilayah Sumatera bagian selatan. Ya mudah-mudahan dalam waktu sedekat ini tidak terlalu lama lagi akan segera terrealisasi. Karena kan persepsinya berbeda. Kalau dari pemerintah daerah termasuk dari Komisi 4 bahwa itu berada di hutan lindung. Sementara persepsi dari kementerian itu berada di Taman Nasional Bukit Selatan. Tapi kita sudah diselesaikan dengan Pak Dirjen Prolologi, ya mudah-mudahan nanti bisa terrealisasi. Proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi di Kabupaten Lampung Barat tersebut juga telah mendapat dukungan dari pihak PLN. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat.